Halo semua, selamat datang di channel saya adalah Stroke Survivor. Hari ini saya mau membahas tentang alat bantu. Ya, Eh, apakah yang disebut alat bantu? Kita nih di apa? Di sekeliling kita tuh banyak sekali alat bantu. Ya, sebenarnya. Jadi kita dibilang butuh nggak alat bantu? Bisa butuh, bisa nggak. Ya, pertanyaan paling dasar yang saya sempat kepikir tadi adalah kita butuh sendok nggak untuk makan? Jawabannya iya dan tidak. Ya, jadi kenapa begitu? Karena tanpa sendok pun kita bisa makan. Ya, kita kalau makan, iya makan nasi pun ya kita buktinya banyak orang kalau kita makan Padang atau makan Sunda kita banyak yang nggak pakai sendok, ya kan? Tapi kalau kita makan yang seperti apa, makan sup butuhkan sendok. Ya nggak juga, bisa aja langsung makan minum dari mangkoknya bisa juga ya. Nah jadi sebenarnya butuh nggak butuh itu, alat bantu itu adalah harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Jadi kenapa saya hari ini membahas alat bantu, karena alat bantu untuk pemulihan stroke tuh banyak ya, dan banyak sekali apa alat bantu yang sebenarnya dibilang wajib nggak wajib, tapi kalau punya ya nggak ada salahnya gitu ya, nggak ada salahnya juga. Yang jadi masalah yang saya mau ingatkan teman-teman adalah yang ngejual alat bantu ini itu suka melebih-lebihkan kapasitas atau fungsi dari alat bantunya ya. Jadi ini teman-teman harus um, apa ya, bijaksana ya, lebih bijaksana, lebih lebih kritis. Kita lihat dulu nih alat ini membantu atau enggak, dan setelah kita tahu fungsi alat bantunya itu, kita harus menimbang kita butuh nggak alat bantu itu ya. Seperti contoh tongkat ya, alat bantu tongkat butuh atau tidak, antara ya, jawaban iya dan tidak. Pertama, tergantung kondisi orangnya dulu. Kalau memang masih sangat lemah, di awal ini masih sangat lemah dan tidak seimbang, mungkin dengan adanya alat bantu tongkat membantu proses pemulihannya. Ya, tapi banyak juga gara-gara alat bantu tongkat, akhirnya jadinya malah ketergantungan pada tongkatnya. Ya, dan yang sering terjadi kalau sudah terjadi ketergantungan, malah posturnya dan postur badannya jadi salah, jadi ngaco, bahkan akhirnya efeknya ke jalannya makin ngaco. Nah kalau udah ngaco begitu, bisa diperbaiki nggak? Bisa, cuma waktunya akan lebih lama lagi dan prosesnya akan lebih susah lagi. Nah jadi posisi tongkat itu sebagai alat bantu bisa membantu, bisa mencelakakan. Ya, jadi makanya teman-teman juga harus tahu dulu fungsi dari alat bantu ini apa, jadi supaya kalian bisa menimbang apakah kalian perlu atau tidak alat bantu ini. Nah selain alat bantu yang tongkat itu kan jelas ya alat bantu jalan, ada juga kayak alat-alat bantu terapi ya, kayak contohnya yang apa ya, yang saya mau yang umum deh, kursi roda. Bukan, kalau kursi roda bukan alat bantu terapi. Yang alat bantu terapi apa ya? Oh itu bola karet ya, bola karet kayak gini yang suka ngepel-ngepel tuh, bola karet ya. Nah itu juga alat bantu ya, tanpa bola bisa juga kan latihan ngepel buka. Nah tapi alat bantu bola karet ini juga sama, kalau jarinya itu belum bisa membuka ya, belum bisa membuka, tapi kita pakai alat bola itu untuk latihan ngepel-ngepel terus ya, akhirnya jarinya makin susah buka. Kebetulan saya ada jadi kayak alat seperti ini ya. Ini sebentar saya pakai dulu. Nah ini sebenarnya alat ini latihan untuk jari ya. Nah ini, jadi kalau kayak alat ini alat bantu ya, butuh nggak?
ya ada boleh, nggak ada juga nggak apa-apa, ya. Tapi dengan ada alat ini kita bisa melatih. Nah, latihannya juga harus tahu kan. Nah, ada yang begini latihan malah ngepel, ya malah begini. Bukan ini, kalau begini, kalau jarinya masih susah buka, dipakai alatnya begitu yang ngepel-ngepel begitu, itu malah jadi makin susah, ya. Nah, jari ini alatnya lebih untuk membuka jari. Nah, ya tentu yang masih lemah nggak mungkin bisa ya begini ya, tapi ini kan harus dilatih. Nah, cara latihannya, nah, nanti ada cara sama terapis. Sebenarnya kemarin kalau nggak salah cara latihannya per jari gitunya. Nah, jadi kita bisa melatih, nah, gitu, hal-hal seperti itulah ya. Ini hanya contoh, Nah, jadi kayak teman-teman, alat bantu yang kita buat, alat terapi, alat bantu fungsional, ya, itu butuh nggak butuh, ya. Jadi tergantung situasi dan kondisi, dan kalian harus bisa menentukan sendiri, ya. Banyak alat bantu itu apa ya? Ada alat bantu yang murah, ada alat bantu yang mahal. Ya, bedanya apa? Ya tentu beda kualitasnya. Ya, jadi kita nggak ngomong yang mana lebih baik. Ya tentu kualitas berbeda, fungsinya pun berbeda. Tergantung dari kitanya. Tapi apakah harus dengan alat itu untuk kita pulih? Ya nggak juga. Tergantungnya faktor lainnya banyak sekali. Ya, kayak saya ada alat ini, alat untuk jari, supaya jarinya mengurangi spastik, ya, mengurangi spastik, bisa membuka jarinya. Nah, alat seperti ini dulu nggak ada waktu saya stroke, alat ini nggak ada, ya. Jadi tapi tetap tanpa alat itu saya bisa buka jarinya, ya kan. Nah, tapi sekarang ada alat ini, kalau yang mau pakai ya tentu bisa membantu, lebih membantu ya. Tapi tanpa alat ini bisa juga ya. Ya kan. Nah, jadi kayak teman-teman harus lihatlah kebutuhan kalian di mana, baru nanti menentukan kebutuhan kalian apa. Banyak alat-alat kayak banyak alat kesehatan ya yang secara fungsional, kalau kalian pelajari, tidak ada yang pernah bilang alat itu bisa menyembuhkan stroke, ya, tidak ada, ya. Tapi kebanyakan yang jualannya bilangnya begini, ya nih siapa saudara saya pakai alat ini nggak bisa jalan jadi bisa jalan, saudara saya pakai alat ini dari nggak bisa gerak jadi bisa gerak, ya. Sebenarnya faktornya bukan dari alat itu saja. Mungkin alat itu ada perannya, ya, ada perannya. Tapi saya nggak tahu perannya berapa besar atau berapa kecil. Tapi sebenarnya faktor lain juga mendukung. Ya, jadi teman-teman jangan terlalu terburu-buru, ya, jangan terlalu terburu-buru. Kayak sekarang, kayak robot kayak saya sempat lihat tuh ada alat yang kayak ngasih panas katanya, terapi cuma dipanasin, kayak disinarin gitu. Ya sebenarnya itu nggak salah. Kalau itu kan kayak kita di terapi, fisioterapi juga suka disinari inframerah. Cuma kalau ini katanya lebih panas dari inframerah, lebih dalam, lebih sasarannya lebih tepat apa gimana, saya nggak ngerti itu penjelasannya. Tapi bukan berarti kalian dengan cuma dipanasin saja nanti bisa tiba-tiba jalan sendiri, enggak, ya, karena banyak sekali yang harus dilatih juga. Terus belum lagi ada yang pakai teknologi teknologi khusus, saya itu nggak mungkin dengan pakai alat itu saja kalian tiba-tiba bisa balik seperti dulu, atau kalian tiba-tiba jadi bertenaga, kalian jadi tiba-tiba bisa seimbang, atau kalian bisa gerak lebih lentur dan sebagainya. Nggak mungkin, ya. Jadi alat itu mungkin ada fungsinya, ya, tapi fungsi utamanya bukan untuk menyembuhkan stroke, ya. Jadi kalian harus tahu, jangan sampai termakan
testimoni yang bilang, oh saya karena pakai alat ini, saya dari nggak bisa jalan. Ya, saya dari ini gara-gara pakai alat ini dari tangannya lemah jadi bisa bertenaga. Sebenarnya bukan dari situ, bukan cuma itu ya, mungkin itu ada kontribusi tapi bukan di situ sebenarnya ya. Jadi teman-teman lebih bijaksana lah ya. Alat bantu dibuat atau diciptakan, namanya juga alat bantu, untuk membantu, bukan solusinya ya. Oke. Semoga penjelasannya bisa dipahami. Kita harus terus bijaksana dalam mempelajari sesuatu, ketahui fungsinya, ketahui manfaatnya, baru kita mengambil keputusan untuk perlu atau tidak alat bantu ini. Oke?